Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulistiana dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi Manajemen B Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ekonomi manajerial, yaitu peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah sebuah metode analisis asumsi atau peramalan permintaan di masa depan. Menurut Handoko, peramalan adalah suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Dan menurut Render serta Heiser, mendefinisikan peramalan adalah seni atau ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan. Adapun tujuan peramalan yaitu sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu. Dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Serta fungsi peramalan akan diketahui ketika pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang berdasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi di waktu keputusan tersebut dijalankan. Dan manfaat peramalan yaitu sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang, untuk membuat keputusan yang tepat. Adapun jenis-jenis peramalan sesuai dengan waktu menurut Taylor, yang pertama yaitu peramalan jangka panjang, dilakukan untuk meramalkan 2-10 tahun yang akan datang, digunakan untuk merencanakan produk dan sumber daya. Yang kedua, peramalan jangka menengah, dilakukan untuk meramalkan 1-24 bulan yang akan datang, digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Yang ketiga yaitu peramalan jangka pendek, digunakan untuk meramalkan 1-5 minggu ke depan, digunakan untuk mengambil keputusan perlu tidaknya lembur, penjadwal kerja, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis peramalan menurut Render dan Hayes yang dilihat dari perencanaan operasi di masa depan. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi, menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dan yang dibutuhkan. Yang kedua, peramalan teknologi, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik. Yang ketiga, peramalan permintaan, memprediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Langkah-langkah melakukan peramalan ekonomi. Yang pertama, melakukan peramalan ekonomi makro tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, membuat peramalan ekonomi mikro tentang permintaan dan penjualan dari industri dan perusahaan. Yang ketiga, menentukan teknik peramalan kualitatif dan kuantitatif. Adapun teknik untuk meramalkan permintaan yaitu teknik kuantitatif. Terdapat metode rata-rata bergerak. Metode ini digunakan untuk merencanakan tren dalam permintaan. Dalam hal ini, permintaan rata-rata diambil dari kerangka waktu yang berbeda, misalnya 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun. Metode pemulusan eksponensial metode. Metode ini digunakan untuk melakukan peramalan jangka pendek. Metode ini didasarkan pada rata-rata tertimbang dari nilai yang diamati. Adapun metode analisis derek waktu. Analisis derek waktu biasanya digunakan untuk melakukan peramalan permintaan jangka panjang. Metode ini dapat digunakan untuk analisis derek waktu sesuai dengan kebutuhan peramalan permintaan suatu perusahaan. Metode ekonometrika. Metode ini merupakan metode analitik. Metode ini memberikan kebebasan untuk mengasumsikan banyak variabel sehingga lebih akurat dalam situasi bisnis yang real atau nyata. Selanjutnya yaitu teknik kualitatif. Terdapat metode survei niat beli. Survei dilakukan terhadap produk di mana beberapa pertanyaan tentang produk dirumuskan. Dan metode opini tenaga kerja.
Permintaan penjualan teritorial yang berbeda dikumpulkan untuk meramalkan permintaan suatu produk. Kriteria penentuan metode peramalan yaitu biaya persiapan peramalan dan keuntungan yang dihasilkan dari penggunaannya, jangka waktu dalam pembuatan keputusan, periode waktu peramalan, jangka pendek dan jangka panjang, tingkat akurasi yang dikehendaki, kualitas dan ketersediaan data, serta tingkat kerumitan hubungan yang akan diramalkan. Karakteristik peramalan. Yang pertama, akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistenan peramalan tersebut. Keakuratan dari hasil peramalan ini berperan penting dalam menyeimbangkan persediaan yang ideal. Yang kedua, biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lama periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Yang ketiga, kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan permintaan. Yang pertama, kondisi umum bisnis dan ekonomi. Yang kedua, reaksi dan tindakan penting. Yang ketiga, tindakan pemerintah. Yang keempat, kecenderungan pasar. Yang kelima, siklus hidup produk. Yang keenam, gaya dan metode. Yang ketujuh, perubahan permintaan konsumen. Yang kedelapan, inovasi teknologi. Tahap dasar dalam melakukan peramalan permintaan. 1. Menentukan penggunaan. 2. Memilih item yang diramalkan. 3. Menentukan horizon dari peramalan. 4. Memilih model peramalan. 5. Mengumpulkan data untuk memperoleh peramalan. 6. Melakukan peramalan. 7. Memvalidasi peramalan dan mengimplementasikan hasil peramalan. Ukuran akurasi hasil peramalan. Yang pertama, rata-rata devisi mutlak, mean absolute deviation. Yang kedua, rata-rata kuadrat kesalahan, mean square error. Yang ketiga, rata-rata kesalahan peramalan, mean forecast error. Yang keempat, rata-rata persentase kesalahan mutlak, mean absolute percentage error. Demikianlah pemaparan materi peramalan permintaan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.